Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama-sama kita ada dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga Selasa 31 Maret 2026 bersama saya Setia Oke. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita meminta tuntunan dan penyertaan daripada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah yang dikenal dan disembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Sang Juru Selamat kami. Padamu pada pagi hari ini kami sungguh berterima kasih bahwa hanya oleh karena Engkau kami masih ada sebagaimana kami ada. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya hikmat yang daripada-Mu ada dalam setiap kami, dan Roh Kudus bekerja dalam kami, sehingga firman-Mu dapat menjadi pelita yang menerangi jalan kehidupan kami. Mari Tuhan menolong agar kami benar-benar mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman yang menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini dari Injil Lukas pasal 12 ayat 15 yang berbunyi demikian. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala kita makan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaannya itu." Dan yang menjadi tema renungan kita adalah alam cukup untuk kebutuhan, bukan untuk keserakahan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kata kita makan dalam bahasa Yunani adalah pleonexia. Secara harafiah berarti kehausan untuk memiliki lebih banyak. Tentu ini sangat berbahaya karena akan menuntut pada pemenuhan. Saudara-saudara, sama halnya ketika kita haus, kita harus sesegera mungkin untuk minum. Dalam Lukas 12 ayat 15 ini Yesus mengingatkan kita untuk berjaga-jaga terhadap keserakahan atau ketamakan. Mengapa? Karena keserakahan sering tersembunyi. Ia tidak selalu terlihat seperti kesalahan yang langsung dapat dilihat. Karena hadir dalam diri, yaitu keinginan yang tidak pernah puas, selalu ingin lebih dan lebih lagi. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ketika kita memperhatikan konteks dari bacaan ini, memang berbicara tentang kita makan terhadap harta. Namun di sini saya mengajak umat Tuhan untuk melihat dari sisi bagaimana jika alam adalah harta itu. Karena dalam ayat ini dikatakan waspadalah terhadap segala kita makan. Alam adalah harta yang terus kita wariskan dari generasi ke generasi. Namun berdasarkan fenomena atau dinamika yang ada, alam atau bumi saat ini sedang berduka. Sungai-sungai tercemar, hutan yang gundul, dan lingkungan yang rusak. Masalah sampah di mana-mana dan lain sebagainya. Ini menjadi bukti bahwa keserakahan manusia sungguh sangat amat pesat. Jika kita melihat alam ciptaan Tuhan, kita akan sadar bahwa Tuhan sebenarnya sudah menyediakan segala sesuatu dengan sangat baik, sangat cukup, dan sangat seimbang. Hutan, air, tanah, dan udara adalah anugerah yang diberikan untuk menopang segala kehidupan semua makhluk hidup. Namun ketika manusia dikuasai oleh keserakahan, alam mulai dieksploitasi tanpa batas. Hutan ditebang tanpa perhitungan, sungai dicemari, dan sumber daya alam diambil hanya demi keuntungan pribadi dan kepuasan pribadi. Saudara-saudara, ada sebuah pernyataan yang sangat terkenal dari Mahatma Gandhi yang mengatakan, "Bumi menyediakan cukup untuk kebutuhan setiap orang, tetapi tidak untuk keserakahan setiap orang." Kalimat ini begitu sederhana, namun sangatlah mendalam. Ia menyingkapkan kenyataan hidup manusia. Masalah utama bukan kekurangan, melainkan keserakahan atau ketamahan.
Bapak Ibu, di sini kita melihat hubungan antara firman Tuhan dan realitas kehidupan. Keserakahan bukan hanya merusak hati manusia, tetapi juga berakibat pada kerusakan ciptaan Tuhan yang lainnya. Ketika manusia ingin memiliki lebih dari yang dibutuhkan, ia mulai mengabaikan keseimbangan dan keadilan, baik terhadap sesama maupun terhadap alam. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Yesus mengajak kita untuk hidup dengan sikap cukup. Hidup yang tidak diukur dari banyaknya yang kita miliki, tetapi dari bagaimana kita bersyukur dan menggunakan apa yang ada dengan bijaksana. Ketika kita belajar merasa cukup, kita juga belajar menghargai alam, menjaga ciptaan, dan hidup dalam harmoni dengan sesama. Saudara sekalian, dalam Kejadian pasal 2 ayat 15, Tuhan memberikan mandat kepada manusia untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ini bukan sekedar pemberian izin atau hak untuk menggunakan alam, tetapi sebuah panggilan untuk merawatnya dengan penuh tanggung jawab. Artinya, sejak awal manusia tidak ditempatkan sebagai penguasa yang bebas untuk mengeksploitasi, bertindak semaunya, tetapi melainkan sebagai penjaga yang setia. Karena di situ ada dua kata, yaitu mengusahakan dan memelihara. Kata ini merupakan kata kerja yang aktif. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, masalah dunia ini bukan karena Tuhan kurang memberi, tetapi karena manusia terlalu banyak mengambil. Renungan kali ini mengajak kita untuk berhenti sejenak dan melihat ke dalam diri masing-masing. Apakah selama ini kita hidup berdasarkan kebutuhan? Ataukah kita dikuasai oleh keinginan yang tidak ada habisnya? Apakah kita sudah menjadi penjaga alam atau penjaga keseimbangan? Atau justru bagian dari pelaku yang merusaknya? Belajar hidup cukup adalah bagian dari iman. Ketika kita memilih untuk tidak serakah, kita sedang belajar percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan yang kita butuhkan. Ketika kita menjaga alam, kita sedang menghormati Sang Pencipta. Oleh karena itu, mari kita belajar hidup dengan hati yang cukup. Karena bumi ini memang diciptakan untuk mencukupi kehidupan, tetapi hanya akan tetap cukup jika manusia hidup dengan bijaksana. Kiranya Tuhan menolong kita untuk hidup dengan hati yang sederhana, penuh syukur, dan bertanggung jawab atas ciptaannya. Amin. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kesempatan yang masih Tuhan berikan pada kami anak-anak-Mu. Kami telah membaca, mendengar, dan merenungkan akan firman-Mu. Mari Engkau menolong kami agar firman-Mu tidak lalu begitu saja. Dan dengan Roh Kudus kami dapat menjadikan firman-Mu pelita dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk terus merasa cukup dan hidup sesuai kebutuhan kami. Dan Tuhan menolong kami ketika dalam hati kami timbul ketamakan atau keserakahan. Dalam nama anak-Mu kami memohon ya Tuhan. Amin.